Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nurjana, NPM 15, dan teman saya Lisa Robiatu Sadia, NPM 18, ingin mempresentasikan persekutuan likuidasi. Langsung saja kita mulai. Disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi persekutuan. Disosiasi atau pengunduran diri adalah konsep hukum mengenai pengunduran diri sekutu. Penyebabnya bisa karena sekutu meninggal, sekutu secara sukarela mengundurkan diri, misalnya pensiun, dan keputusan pengadilan meliputi sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan. Kemudian sekutu melanggar perjanjian persekutuan, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan, dan sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian persekutuan. Kemudian pembubaran atau dissolution. Pembubaran atau dissolution merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan sebagai berikut. Dalam persekutuan, sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Pengunduran diri sewaktu-waktu ini dapat terjadi sebagian besar hanya dalam bentuk pemahaman secara lisan di antara para sekutu dan tidak ada ketentuan pasti atau tindakan spesifik yang diambil. Perjanjian persekutuan dapat menghindari kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan bubarnya persekutuan dengan memasukkan, misalnya, sebuah ketentuan untuk membeli kepemilikan sekutu yang keluar dari persekutuan. Yang kedua yaitu pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu. Pembubaran dapat terjadi karena seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Paling tidak terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan menghentikan bisnis persekutuan. Kemudian ketika semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan, dan ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. Kemudian yaitu suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian penting suatu kemitraan bisnis. Dan yang terakhir yaitu adanya keputusan pengadilan bahwa tujuan ekonomis persekutuan tampaknya tidak dapat tercapai. Seorang sekutu terlibat dalam suatu tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara praktik, atau ketika tidak memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan. Kemudian ada terminasi atau winding up dan likuidasi. Dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan sebagai penagihan piutang sekutu. Konversi atas non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban, persekutuan, dan distribusi saldo neto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepentingan modal. Kemudian ada pinjaman dari sekutu. Liabilitas terhadap sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan liabilitas persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Jadi tidak ada saling hapus antara liabilitas dengan akun modal sekutu. Liabilitas persekutuan ke sekutu individu ini harus dibayar selama proses terminasi persekutuan. Kemudian ada defisit akun modal sekutu. Dalam proses likuidasi, tiap-tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk memulihkan defisit modal tersebut. Persekutuan melakukan distribusi likuidasi dalam bentuk kas kepada setiap sekutu dengan saldo kredit modal. Jika seorang sekutu gagal melakukan kontribusi untuk memulihkan defisit modalnya, maka seluruh sekutu harus melakukan kontribusi sesuai dengan proporsi pembagian kerugian berupa jumlah tambahan yang diperlukan untuk membayar kewajiban persekutuan. Kemudian ada laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Untuk mengarahkan dan meringkas proses likuidasi persekutuan, sebuah laporan realisasi dan likuidasi persekutuan atau Statement of Partnership Relations dan Liquidation harus disiapkan. Laporan ini yang biasa disebut dengan laporan likuidasi merupakan dasar pembuatan air jurnal untuk mencatat likuidasi.
Laporan ini menyajikan pengaruh likuidasi terhadap akun-akun laporan posisi keuangan persekutuan dalam bentuk kertas kerja. Laporan menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu dan distribusi kas kepada para kreditor dan sekutu. Laporan tersebut adalah fitur dasar akuntansi untuk likuidasi persekutuan dan disajikan secara ilustrasi pada sisa bab ini. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu likuidasi lump sum. Likuidasi lump sum merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor dibayar dan pembayaran tunggal secara lump sum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya. Realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Persekutuan dapat melakukan penjualan seperti cuci gudang karena akan tutup. Selain itu, persekutuan juga dapat melakukan penjualan aset ke perusahaan anjak piutang atau factoring. Kemudian ada beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset liabilitas persekutuan yang telah diketahui. Proses likuidasi melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan biaya akuntansi. Kita masuk ke ilustrasi likuidasi lump sum. Likuidasi yang dilakukan persekutuan ABC dengan para sekutu yang terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra pada 1 Mei 2000x4. Mereka menyesuaikan persentase distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Hasil penyesuaian distribusi laba rugi sebesar Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Ringkasan neraca saldo perusahaan pada tanggal 1 Mei 2000x5 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha. Bisa dilihat di neraca saldo tersebut. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas pemilik dapat digunakan dalam akuntansi persekutuan. Dalam kasus ini, ekuitas pemilik adalah jumlah akun modal sekutu. Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Di sini asetnya 100 juta, dikurangi liabilitas sebesar 42 juta, menghasilkan ekuitas pemilik sebesar 58 juta. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian kita ke kasus 1, persekutuan solvent dan tidak ada defisit dalam akun modal sekutu. Aset non-kas dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian sebesar 10 juta. Kreditor persekutuan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2000x5. Laporan realisasi likuidasi persekutuan untuk kasus 1 disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi sebagai berikut. Realisasi dan likuidasi untuk kasus 1 disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut ya. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan ini merupakan dasar untuk ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi sebagai berikut. Tanggal 15 Mei 2000x5, kas sebesar 80 juta di debit, modal Aldi 4 juta di debit, modal Bayu 4 juta di debit, modal Citra 2 juta di debit. Kemudian ada aset non-kas di kredit sebesar 90 juta. Sebagai realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 10 juta dengan menggunakan rasio laba rugi. Kemudian ada tanggal 20 Mei 2000x5. Ada liabilitas di debit sebesar 42 juta dan kas di kredit sebesar 42 juta sebagai pembayaran kepada kreditor. Kemudian ada tanggal 30 Mei 2000x5. Ada modal Adi di debit sebesar 30 juta, modal Bayu sebesar 6 juta di debit, dan modal Citra 12 juta di debit. Kemudian ada kas di kredit sebesar 48 juta sebagai pembayaran lump sum kepada para sekutu. Kemudian slide selanjutnya yaitu kasus 2, persekutuan solvent dan timbul defisit dalam akun modal sekutu.
Distribusi lumsum dapat diilustrasikan sebagai berikut. Laporan keuangan pribadi ketiga sekutu bisa dilihat di slide. Kemudian, aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta pada tanggal 15 Mei 2000X5 dan kerugian sebesar 55 juta dialokasikan ke akun modal para sekutu. Kemudian ada kreditor persekutuan dibayar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2000X5. Oleh karena Bayu secara pribadi insolven, maka defisit modal Bayu sebesar 12 juta dialokasikan ke sekutu lainnya. Sisa uang sebesar 4 juta didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran lumsum pada tanggal 30 Mei 2000X5. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 2 disajikan pada tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut dapat dilakukan pengamatan yang muncul dari ilustrasi ini, yaitu kerugian sebesar 55 juta dari realisasi aset non-kas dialokasikan dengan rasio pembagian kerugian para sekutu sebesar 40% untuk Aldi, 40% untuk Bayu, dan 20% untuk Citra. Bagian Bayu atas kerugian akibat pelepasan aset sebesar 22 juta menimbulkan defisit akun modal sebesar 12 juta. Bayu secara pribadi insolven dan tidak mampu untuk melakukan investasi tambahan untuk menghapus defisit modal. Kedua, kreditor persekutuan dibayar sebelum dilakukan distribusi kepada para sekutu. Ketiga, defisit Bayu sebesar 12 juta didistribusikan kepada Aldi dan Citra dengan rasio pembagian kerugian yang dihasilkan. Aldi menanggung 2/3 dari defisit Bayu, dan Citra menanggung sebesar 1/3. Distribusi atas defisit Bayu menimbulkan defisit dalam akun modal Citra. Citra harus memberikan kontribusi 1 juta untuk memulihkan defisit modalnya. Kemudian pembayaran sekaligus dilakukan kepada Aldi sebesar kredit modal, yaitu 4 juta rupiah. Saldo pasca likuidasi seluruhnya adalah 0, yang menunjukkan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan secara penuh telah dilikuidasi dan dihentikan. Kemudian kita masuk ke kasus ketiga, yaitu persekutuan insolven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Ilustrasi berikut ini menunjukkan persekutuan yang insolven dan terdapat defisit dalam akun modal salah satu sekutu. Aldi dan Citra secara pribadi masih solven dan Bayu secara pribadi insolven seperti halnya dalam kasus 2. Aset non-kas dijual sebesar 20 juta pada tanggal 15 Mei 2000X5. Kreditor persekutuan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2000X5. Kemudian laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 3 disajikan dalam fitur laporan realisasi. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 3 ini disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel tersebut. Pengamatan dari ilustrasi ini sebagai berikut. 1. Kerugian sebesar 70 juta dialokasikan kepada para sekutu dengan resiko pembagian kerugian. Alokasi ini menimbulkan defisit akun modal Bayu sebesar 18 juta. 2. Dikarenakan Bayu secara pribadi insolven, maka defisit sebesar 18 juta dialokasikan kepada Aldi dan Citra sesuai dengan rasio pembagian kerugian di antara keduanya, yaitu 40/60 kepada Aldi dan Citra sesuai dengan rasio pembagian kerugian di antara keduanya. 40/60 untuk Aldi dan 20/60 untuk Citra. Distribusi defisit Bayu menghasilkan defisit sebesar 6 juta untuk Aldi dan defisit sebesar 6 juta untuk Citra. Aldi dan Citra melakukan kontribusi modal tambahan untuk memulihkan defisit modal yang masing-masing nilainya sebesar 6 juta. Uang tunai persekutuan yang sekarang tersedia sebesar 42 juta digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Kemudian saldo pasca likuidasi adalah 0 yang menunjukkan penyelesaian likuidasi persekutuan. Dalam kasus 3, Aldi dan Citra melakukan kontribusi modal tambahan untuk mengeliminasi defisit modal mereka. Setiap kali seorang sekutu harus mengatasi defisit modal sekutu lainnya, sekutu yang mengatasi tersebut dapat menuntut sekutu yang gagal mengatasi defisitnya tersebut. Kegagalan Bayu sebesar 12 juta pada kasus 2
dan 18 juta pada kasus 3 mengharuskan Aldi dan Citra untuk mengatasi modal defisit Bayu. Aldi dan Citra dapat menuntut secara hukum kepada Bayu dan dimasukkan sebagai liabilitas pribadi Bayu. Walaupun Bayu secara pribadi insolven, Aldi dan Citra kemungkinan dapat memperoleh sebagian jumlah yang dipulihkannya. Kemudian ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik, cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Berikut panduan yang dapat digunakan untuk membantu akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman pada para sekutu. 1. Tidak mendistribusikan kas para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Kedua, antisipasilah kemungkinan yang terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Asumsikan bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa akan dihapus sebagai kerugian, yaitu bahwa tidak ada lagi yang dapat direalisasikan dari penghapusan aset. B. Asumsikan bahwa defisit timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Asumsi bahwa defisit tersebut tidak akan dihapus oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Yang ketiga yaitu setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah terkait. Kemudian kita ke ilustrasi likuidasi bertahap. Ringkasan neraca saldo persekutuan ABC bertanggal 1 Mei 2000X5 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Presentasi pembagian laba dan rugi masing-masing sekutu juga ditentukan. Bisa dilihat di tabel neraca saldo 1 Mei 2000X5 pada persekutuan ABC. Kas sebesar 10 juta di debit, aset non-kas sebesar 90 juta di debit, kemudian ada liabilitas sebesar 42 juta di kredit, ada modal Aldi 40% sebesar 34 juta di kredit, modal Bayu 40% 10 juta di kredit, modal Citra 20% sebesar 14 juta di kredit. Kemudian total di debit 100 juta dan total di kredit 100 juta. Nah, dari neraca saldo tersebut kita dapat menjelaskan mengenai kasus ini. 1. Laporan kekayaan bersih para sekutu pada tanggal 1 Mei 2000X5 sebagai berikut. Aset pribadi Aldi sebesar 150 juta, kemudian dikurangi liabilitas pribadinya sebesar 86 juta, menghasilkan kekayaan bersih atau defisit sebesar 64 juta rupiah. Kemudian Bayu, aset pribadinya sebesar 12 juta, dikurangi liabilitas pribadi sebesar 16 juta, dan kekayaan bersihnya atau defisitnya yaitu minus 4 juta rupiah. Kemudian Citra, aset pribadinya sebesar 42 juta, dikurangi liabilitas pribadi sebesar 14 juta, menghasilkan kekayaan bersih atau defisit sebesar 28 juta. Bayu secara pribadi insolven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solvent. Dia nomor 2, aset non-kas yang dijual sebagai berikut. Pada tanggal 5 15 bulan 5 tahun X5 nilai bukunya 55 juta. Proses jadi 45 juta, kerugiannya 10 juta. Kemudian pada tanggal 15 bulan 6 tahun X5 nilai bukunya menjadi 30 juta. Proses menjadi 15 juta, mengalami kerugian sebesar 15 juta. Pada tanggal 15 bulan 7 tahun X5 nilai bukunya sebesar 5 juta, prosesnya 5 juta. Kemudian nomor 3, kreditor akan dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Nomor 4,
Para sekutu bersepakat untuk mengelola cadangan kas sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi. Nomor 5, para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Distribusi kas final kepada para sekutu akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2005, akhir proses likuidasi. Selama transaksi bulan Mei 2005, untuk menentukan pembayaran kas yang aman untuk didistribusikan kepada para sekutu, pihak akuntan menyusun schedule pembayaran yang aman kepada para sekutu dengan menggunakan asumsi kasus terburuk. Di sebelah kiri terdapat laporan schedule pembayaran aman kepada sekutu pada persekutuan HC. Schedule ini dimulai dengan saldo modal para sekutu pada tanggal 31 Mei. Schedule ini hanya berisi akun modal. Aldi, Citra, dan Bayu sepakat untuk menahan uang tunai sebesar 10 juta untuk menutupi beban likuidasi yang mungkin. Selain itu, aset non-kas memiliki saldo sisa sebesar 35.000 pada tanggal 31 Mei. Yang menimbulkan total biaya sebesar 45 juta rupiah yang harus didistribusikan kepada akun modal para sekutu. Akun modal Aldi, Bayu, dan Citra masing-masing dikenakan beban sebesar 18 juta, 18 juta, dan 9 juta. Kemudian rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas disusun akuntan pada awal proses likuidasi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada sekutu mengenai pembayaran kas secara bertahap. Daya serap kerugian atau LAP. Konsep dasar dari rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah daya serap kerugian. LAP diartikan sebagai kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal sekutu dilunasi. Untuk menentukan LAP, dirumuskan sebagai LAP sama dengan saldo akun modal sekutu per bagian kerugian sekutu. Untuk contoh soalnya yaitu tanggal 1 Mei 2005, Aldi memiliki saldo kredit akun modal sebesar 34 juta rupiah dan 40% bagian dalam kerugiannya persekutuan ABC. LAP Aldi adalah jawabannya yaitu LAP sama dengan rumusnya dimasukkan saldo akun modal sekutu sebesar 34 juta rupiah dibagi bagian kerugian sekutu yaitu 40% atau 0,4. LAP dari Aldi sebesar 85 juta. Artinya, kerugian atas pelepasan aset non-kas atau dari biaya likuidasi tambahan sebesar 85 juta akan menghapus saldo kredit Aldi. Asumsi ini menghasilkan proformasi dalam akun modal Bayu. Karena antara modal dan beban likuidasi lebih besar bebannya sehingga menimbulkan defisit sebesar 12 juta rupiah pada bagian Bayu. 12 juta rupiah ini harus didistribusikan kepada Aldi dan Citra, masing-masing sesuai dengan rasio dan labanya. Untuk penghitungannya yaitu 4 rasio Aldi 40 per jumlah rasio antara Aldi dan Citra yaitu 12 juta. Hasilnya untuk Aldi yaitu 8 juta rupiah. Sedangkan untuk Citra 20 per 60 dikali 12 juta dan hasilnya yaitu 4 juta rupiah. Kemudian pertimbangan tambahan. Inkorporasi persekutuan. Arti dari inkorporasi tersendiri yaitu memiliki dua arti pada KBBI. Salah satunya yaitu peleburan menjadi badan usaha yang sah. Pada inkorporasi, persekutuan diberhentikan. Pada saat pengubahan persekutuan menjadi perseroan, seluruh aset dan liabilitas harus ditaksir dan dinilai dengan nilai saham. Keuntungan atau kerugian
didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagiannya. Kemudian ilustrasi rencana distribusi kas. Di sini terdapat tabel neraca saldo persekutuan ABC pada 1 Mei 2000X5. Terdapat kas sebesar 10 juta rupiah, aset non-kas sebesar 90 juta rupiah, liabilitas sebesar 42 juta rupiah, modal ALDI dengan rasio 40 sebesar 34 juta rupiah, modal Bayu 10 juta rupiah, dan modal Citra sebesar 14 juta rupiah. Masing-masing DP dan kreditnya totalnya 100 juta rupiah. Nah, diketahui daya serapnya kerugian untuk ALDI yaitu 85 juta rupiah sudah diketahui di sini. Kemudian untuk LAP Citra sebesar 70 juta rupiah didapatkan dari 14 juta rupiah dibagi rasio Citra 0,20 sama dengan 7. Sedangkan untuk Bayu dihasilkan dari 10 juta modal Bayu dibagi rasio Bayu 40% atau 0,40, hasilnya 25%. Dapat disimpulkan bahwa ALDI merupakan sekutu yang tidak paling rentan kerugian, sedangkan Bayu merupakan sekutu paling rentan dengan kerugian. Oleh karena itu, potensi defisit sebesar 6 juta rupiah dialokasikan kepada ALDI dan Citra menurut rasio pembagian laba dan rugi yang terbagi, yaitu 40/6 untuk ALDI dan 20/60 untuk Citra. Saldo kredit yang terjadi dalam akun modal para sekutu menunjukkan jumlah kas yang dapat didistribusikan dengan aman. Uang tunai yang tersedia sebesar 15 juta akan didistribusikan kepada ALDI dan Citra pada tanggal 30 Juni. Kemudian pada transaksi bulan Juni 2000X5 ada beberapa transaksi. Yang pertama yaitu aset non-kas sebesar 30 juta rupiah dijual pada tanggal 15 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta. Kerugian tersebut didistribusikan kepada sekutu dengan rasio pembagian kerugian yang menghasilkan saldo modal Bayu sebesar 0. Yang kedua, pada tanggal 30 Juni 2000X5, kas yang tersedia didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran bertahap. Schedule pembayaran yang aman kepada para sekutu pada tanggal 30 Juni 2005 menunjukkan bagaimana jumlah distribusi dihitung. Rencana kasus terburuk mengasumsikan bahwa aset non-kas yang tersisa sebesar 5 juta rupiah harus dihapuskan sebagai kerugian dan bahwa kas dalam cadangan sebesar 10 juta sepenuhnya akan digunakan untuk beban likuidasi. Pro forma kerugian sebesar 15 juta dialokasikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian kerugian, sehingga menimbulkan defisit sebesar 6 juta rupiah dalam akun modal Bayu. Dengan melanjutkan skenario kasus terburuk ini, diasumsikan bahwa Bayu tidak dapat menghapus saldo debit dalam modal. Selanjutnya yaitu asumsi PT Induk. Aset non-kas memiliki nilai pasar sebesar 8 juta rupiah, kerugian sebesar 10 juta rupiah terhadap nilai pasar dialokasikan ke akun modal sekutu sebelum inkorporasi. Jurnalnya yaitu modal ALDI di debit sebesar 4 juta rupiah didapatkan dari rasio ALDI sebesar 40% dikali 10 juta rupiah. Sedangkan modal Bayu sebesar 4 juta rupiah di debit, yaitu rasio Bayu dikali 10 juta rupiah. Dan caranya sama dengan yang di atas untuk modal Citra, yaitu sebesar 2 juta rupiah pada debit. Untuk kreditnya yaitu aset non-kas sebesar 10 juta rupiah, yaitu mengakui kerugian akibat pengurangan aset menjadi nilai pasar.
Yang kedua, aset neto persekutuan memiliki nilai wajar sebesar 48 juta rupiah yang didapatkan dari 90 juta rupiah, yaitu aset dikurangi 40 juta rupiah, yaitu liabilitas. Perseroan menerbitkan 1.000 rupiah per lembar untuk ditukar dengan aset dan liabilitas persekutuan ABC. Jurnal yang dibuat pada PT Induk untuk memperoleh aset dan liabilitas persekutuan yang ditukar dengan penerbitan 4.600 lembar saham adalah jurnalnya, yaitu kas di debit sebesar 10 juta rupiah, aset non-kas sebesar 80 juta rupiah. Sedangkan yang dikredit yaitu liabilitas 42 juta rupiah, sudah diketahui di awal sebelumnya, dan modal saham biasa sebesar 4.600.000 rupiah didapatkan dari 46.000 lembar dikali 1.000 rupiah. Kemudian tambahan modal disetor yaitu sebesar 43.400.000 rupiah. Penerimaan saham PT Induk pertukaran untuk aset neto persekutuan. Selanjutnya yaitu asumsi PT Induk. Yang ketiga, para sekutu membuat jurnal pada pembukaan persekutuan, yaitu jurnalnya investasi pada saham PT Induk di debit sebesar 48 juta rupiah. Likuiditas sebesar 40 juta rupiah. Ini tabel di awal neraca saldo tadi sebelumnya. Kas sebesar 10 juta rupiah. Aset non-kas sebesar 80 juta rupiah. Untuk yang keempat yaitu untuk mendistribusikan saham kepada para sekutu dan menutup pembukuan persekutuan. Ayat jurnal final sebagai berikut. Modal Aldi sebesar 30 juta rupiah didapatkan dari yang awalnya modal Aldi yaitu 34 juta rupiah karena ada kerugian 10 juta dan dibagi-bagi kepada para sekutu. Aldi mendapatkan 4 juta rupiah, sehingga modal Aldi yang 34 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah, sedangkan modal Bayu menjadi 6 juta rupiah, yaitu didapatkan dari modal awalnya Bayu yaitu 10 juta rupiah dikurangi 4 kerugian yaitu 4 juta rupiah. Dan untuk Citra caranya sama, yaitu hasilnya 12 juta rupiah. Untuk akun yang dikredit yaitu investasi pada saham PT Induk sebesar 48 juta rupiah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tabel ini menunjukkan proforma defisit pada bagian sekutu Citra sebesar 1 juta yang harus didistribusikan pada sekutu Aldi. Sehingga Aldi yang awalnya masih mempunyai modal sebesar 4 juta dikurangi defisit Citra 1 juta, sehingga kasnya pada persekutuan ini masih 3 juta yang harus dibayarkan kepada Aldi.